menginstruksikan untuk turun ke jalan, dan kita bukan berdemonstrasi hari ini, tapi kita hari ini adalah meminta kejelasan kepada pemerintah atas investasi di Kabupaten Garut. Betul. Kami siap menjamin keamanan investasi, tapi kami juga harus dijamin oleh pemerintah atas keamanan hak-hak kami yang saya punya anak kecil, saya harus mentingin anak saya dulu. Ada yang kecil, ada yang sekolah gitu. Juga gabung di sini tuh untuk bantu ekonomi keluarga gitu. Kalau mitra itu kan kita bisa ngatur waktu sendiri. Misalkan pagi saya bisa masak dulu. Jangan buru-buru setuju soal status karyawan. Kelihatannya enak, tapi di baliknya ada jam kerja wajib, batas usia, sampai urusan verifikasi ijazah. Bukan nggak mungkin. Ribuan driver malah kehilangan penghasilan. Ingat ya, fleksibilitas itu napasnya driver ojol. Kalau diambil, kita cuma jadi buruh pabrik, bedanya cuma nempelnya di atas motor. Waspadai aturan 2026. Jangan sampai kemandirian kita hilang pelan-pelan, cuma karena aturan yang terlalu kaku. Badai layoff atau PHK besar-besaran di Indonesia sudah jadi masalah yang serius. Tercatat sebanyak 46.040 pekerja telah di PHK sejak Januari-Agustus 2024. DKI Jakarta menjadi kota dengan dampak badai PHK tertinggi, lalu disusul kota besar lainnya Banten dan Jawa Barat. Kamu tahu nggak kenapa badai PHK ini bisa terjadi? Salah satu alasannya karena AI alias robot pintar sudah mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan lagi berusaha nge-cut off banyak biaya buat naikin profit di tengah ekonomi yang nggak stabil ini, sambil maksimalkan pemakaian sumber daya manusia biar lebih efisien. Jadinya mereka mulai ganti karyawan pakai AI. Bayangin aja, robot kerja 24/7 tanpa gaji. Jelas, kamu bisa tergantikan. AI udah merubah banyak industri, khususnya buat pekerjaan yang sifatnya melakukan kegiatan berulang atau monoton, hitung-menghitung, dan kegiatan berdasarkan hanya data. Bukan pekerjaan yang membutuhkan feeling, kreativitas, dan komunikasi. GoTo, raksasa teknologi kita, harus melepas ribuan karyawannya. Pekerjaan di bagian logistik dan layanan pelanggan sekarang diambil alih oleh AI. Para pekerja yang tidak bisa beradaptasi terpaksa harus mencari pekerjaan baru. Bank Mandiri juga merasakan dampak AI. Ribuan karyawan di bagian back office dan layanan pelanggan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh sistem otomatis yang lebih efisien dan tidak pernah lelah. Di bidang manufaktur, Astra International menjadi yang terdepan dalam penggunaan robot dan AI. Akibatnya, ribuan pekerja pabrik harus meninggalkan pekerjaannya karena otomatisasi. Sritex, perusahaan tekstil ternama, juga terkena dampaknya. Mesin-mesin otomatis menggantikan ribuan pekerja, memangkas biaya operasional, tapi juga membuat banyak pekerja manual kehilangan mata pencahariannya. Bahkan Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar kita, juga memanfaatkan AI untuk menggantikan ribuan pekerja di divisi operasional dan dukungan teknis. Jelas, AI telah mengubah banyak industri dengan cepat. Zaman sudah berubah. Buat bisa tetap bertahan di dunia kerja, kita harus mulai mau belajar teknologi AI. Pilihannya yaitu kamu yang digantikan oleh AI, atau kamu yang mengendalikan AI. Yuk, berkembang bareng teknologi biar tetap relevan. Mau belajar banyak tentang AI? Pantengin selalu akun ini ya. Perekonomian Indonesia belum juga pulih, gelombang PHK diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2026 dan rakyat semakin banyak yang sengsara. Ya bukan rahasia umum di tahun 2025 ini memang perekonomian Indonesia ini sangat-sangat lambat. Peredaran duit di masyarakat itu terasa sangat sedikit. Apalagi di zaman sekarang cari duit itu susahnya minta ampun. Itulah sebabnya kenapa para investor ini kabur dari Indonesia. Ya karena ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Gelombang PHK di tahun 2025 dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Nur Jaman menyebut turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama pelemahan dunia usaha yang memicu maraknya PHK.
Lebih lanjut, Apindo pun memprediksi apabila tidak ada perubahan yang signifikan di dunia usaha, gelombang PHK pun tidak hanya berpotensi melanda sektor padat karya, tetapi juga sektor lain seperti padat modal dan sektor jasa. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang tahun 2024 nyaris mencapai 80.000 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 60.000 orang. Bahkan Konferensi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mencatat, di 2 bulan pertama tahun 2025 tercatat sudah ada lebih dari 60.000 pekerja di Indonesia yang terkena PHK. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait pun diminta segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki iklim dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat untuk mencegah gelombang PHK terus berlanjut. Ribuan buruh pabrik PT Danbi Internasional tak kuasa menahan sedih usai mengetahui mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka kebingungan karena tak ada kejelasan dari perusahaan mengenai status kerja apakah masih bertahan ataukah dikenakan PHK massal. Sejauh ini para buruh hanya menerima informasi melalui pesan singkat yang berisi keterangan PT Danbi Internasional menutup seluruh kegiatan dan produksi. Ibu di sini kerja udah berapa lama, Bu? 19 tahun. 19 tahun. Oh, informasinya hari terakhir kerja ini? Kemarin. Gak ada informasi apa-apa. Awalnya? Gak ada. Malamnya. Malam jam, enggak kemarin jam 3 lah. Sudah ada informasi. Sore. Sudah ada? Ada di grup. Untuk gaji gimana, Bu? Honor? Gak tahu. Tahu kan biasa gajian. Jangan tahu. Kayak tunjangan gitu? Tahu. Belum ada. Seluruh karyawan hanya diperbolehkan mengambil barang pribadi yang disimpan di dalam pabrik. Sementara belum ada kepastian mengenai pembayaran gaji yang biasa dibayarkan pada tanggal 20 serta nasib uang pesangon para pekerja. Untuk saat ini kejelasannya kami masih belum paham dan belum pasti karena kami sebelumnya masih belum ada pemberitahuan Pak. Apa kepastiannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Tahu-tahu hari kemarin pas kita pulang kerja sudah tidak boleh ada aktivitas produksi per hari ini dengan alasan perusahaan ini sudah ada penyitaan oleh pihak kurator. Pilot gitu maksudnya? Oh. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Danbi Internasional dinyatakan pailit. Akibat keputusan tersebut, sebanyak 2.072 karyawan pabrik PT Danbi kini terkena imbasnya. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Apsifi Farhan Akil Syauki mengatakan ada 5 pabrik tekstil yang tutup dan diperkirakan terjadi PHK 3.000 pekerja. Kelima pabrik itu, PT Palikam Indonesia, PT Asia Pacific Fibers, PT Rayon Utama Makmur, PT Panasia Indosin, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries. Itu, kata dia, terjadi karena banjir kain dan benang impor dengan harga dumping. Saat ini, ada 6 pabrik lain yang produksinya di bawah 50% kapasitas. Bahkan ada yang on-off. Jika pemerintah tak bisa mengontrol impor, gelombang penutupan pabrik akan tetap terjadi di ke 2026. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut, dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini. Dipersilahkan, dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak.
Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Kini yang tersisa bukan hanya tuntutan, tapi kecemasan ribuan keluarga. PHK massal jadi pengingat bahwa kebijakan dan aksi harus sama-sama berpihak, bukan saling mengorbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.